Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali berkumpul bersama dalam kegiatan kompel pada setiap hari Rabu di sekolah kita SMP Negeri 34 Kota Bekasi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Kota Bekasi, Bapak Arif Purnama SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati Dewan Guru beserta staf yang saya hormati dan muliakan. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya kelak, amin. Izinkan saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan kompel kita berbagi praktik baik oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Kota Bekasi yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, yaitu Bapak Rohimin Nurkarim SPD MPD. Acara yang kedua dilanjutkan oleh kegiatan inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Maharati Hamidah SSI. Dan yang terakhir dan ketiga adalah sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu kita dengarkan sambutan sekaligus pembuka kegiatan kita pada hari ini yang akan diwakili oleh Bapak Rohimin Nurkarim SPD MPD. Kepada beliau diisikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang terhormat, Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Kota Bekasi, Ibu Rati selaku narasumber yang pada hari ini menyampaikan budaya positif, Bapak Ibu forum audiens diskusi kompel pada siang hari ini. Yang saya hormati tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kelompok belajar SMP Negeri 34 Kota Bekasi yang kita laksanakan setiap satu pekan sekali, yaitu yang pada hari Rabu, berjalan lancar. Namun pada hari ini adalah dengan tema budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh pemateri Ibu Maharati. Sebelum acara Ibu Maharati menyampaikan materi, maka pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kompel SMP Negeri 34 saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rohimin Nurkarim SPD MPD. Selanjutnya memasuki acara kedua, yaitu bagian inti materi. Marilah kita dengarkan berbagai praktik baik, yaitu dengan tema budaya positif dari narasumber kita, pemateri kita Ibu Maharati Hamidah. Kepadanya disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 34 Kota Bekasi, Bapak Arif Purnama SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMPN 34 Kota Bekasi. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan juga rekan-rekan sejawat yang saat ini bisa hadir dalam praktik baik rekan sejawat pembahasan pemahaman dan penerapan budaya positif, di mana ini adalah sebagai salah satu tugas saya sebagai CGP angkatan 11, yaitu memberikan pengimbasan gitu ya berkenaan dengan budaya positif yang sudah saya pelajari.
Ya, jadi sebetulnya kalau budaya positif itu sudah pernah disampaikan oleh pengawas kita, gitu ya, Bu Ade waktu itu kalau nggak salah ya. Berkenaan mungkin waktu saat itu yang menjadi aktornya itu adalah Bu Hida waktu itu, di mana Bu Hida diminta untuk memegang sesuatu, gitu ya. Lalu kemudian diminta siapa tuh ya, Bu Jayang atau siapa ya, untuk apa yang dipegang itu diberikan kepada Budian, ya, dirayu, lalu kemudian bagaimana caranya supaya lepas, gitu. Masih ingat mungkin ya teman-teman semua ya? Oh, Bu Yana, oh ya maaf, Bu Yana dan Bu Hida ya. Nah, di situ mungkin kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang kita minta waktu itu, saat itu Bu Yana yang merayu Bu Hida untuk memberikan sesuatu yang ada di genggaman tangannya, gitu ya. Jadi intinya dari simulasi itu ya, bahwa apapun gangguan dari luar, apapun rayuan dari luar itu tidak akan mempengaruhi jika yang memiliki kehendak itu tidak mau melakukannya, gitu. Apapun yang dilakukan oleh Bu Yana itu tidak akan berfungsi kalau misalkan Bu Hida tetap kekeh, gitu ya, untuk memegang sesuatu yang ada di tangannya. Nah, itulah yang menjadi dasar dari budaya positif ini, gitu, bahwa ketika kita ingin menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, gitu ya, itu akan tercipta kalau misalkan semua itu tergerak dari dalam hatinya, gitu. Siswa itu akan melakukan budaya positif kalau misalkan termotivasi dari dalam dirinya. Sekuat apapun kita menasehati, sekuat apapun kita memberikan disiplin dan lain sebagainya, kalau misalkan tidak datang dari dalam hati seorang siswa, maka ya itu tidak akan tercipta, gitu ya, seperti itu. Oke. Ya, baik. Konsep inti budaya positif yang pertama ini nanti akan saya sampaikan adalah perubahan paradigma. Lalu kemudian apa itu disiplin positif? Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol dari guru. Lalu kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, ini mungkin yang selama ini menjadi miskonsepsi bagi kita tentang kita memberikan kontrol kepada siswa kita. Ada sebuah ilusi dalam kepala kita bahwa ilusi itu kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid, gitu. Padahal sebetulnya tidak bisa. Ketika siswa menurut, kalau misalkan kita berikan nasihat lalu kemudian siswa itu menurut, itu belum tentu bahwa kita mengontrol murid kita. Itu adalah bagaimana sebetulnya siswa itu memberikan izin seorang guru untuk bisa mengubah atau mengontrol dirinya, gitu ya. Jadi belum tentu bahwa itu adalah sesuatu yang datang dari dalam dirinya. Lalu kemudian yang kedua, ilusi pada diri kita bahwa semua penguatan positif efektif dalam penguatan karakter. Jadi kita beranggapan bahwa nasihat-nasihat positif itu akan sangat efektif, padahal belum tentu itu bisa menguatkan karakter dari siswa, ya. Lalu kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah pada siswa itu mampu menguatkan karakter. Kita suka memberikan siswa itu merasa bersalah. Coba kamu melakukan ini, gitu ya. Ibu sangat kecewa dengan kamu dan lain sebagainya. Itu kita berpikir bahwa itu akan mengubah atau menguatkan karakter, sehingga anak mau berubah. Tapi sebetulnya tidak seperti itu, gitu ya. Belum tentu efektif, ya. Mungkin ada 1-2 anak bisa, tapi tidak seefektif yang diinginkan. Lalu kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, ya. Itu juga ilusi kita bahwa ketika kita memaksakan kehendak kita, memaksa bahwa anak harus patuh, anak harus disiplin, itu kita punya hak di situ. Padahal sebetulnya
tidak ya. Oke. Selama ini kita menggunakan istilahnya stimulus lalu kemudian respon. Jadi kita memberikan stimulus, kita memberikan nasihat, kita membentak anak atau misalkan kita menghukum anak, itu maka akan ada respon gitu ya. Nah, kita harus mengubah nih paradigma kita gitu, bahwa sebetulnya ada yang namanya penerapan, yaitu teori kontrol ya, dimana di sini menyatakan bahwa teori kontrol itu adalah realitas bahwa kebutuhan tiap anak itu berbeda dan kebutuhan kita pun akan berbeda ya. Lalu kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya, itu yang harus diubah dalam paradigma kita. Tidak bisa kita menyamakan bahwa semua anak itu harus sesuai dengan tata tertib yang kita buat. Nah, tidak seperti itu ya. Lalu kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan kita menyamakan bahwa semua orang punya pandangan yang sama gitu ya, tidak seperti itu. Lalu kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Lalu kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, bukan dengan pemaksaan atau juga dengan rujukan ya. Itu yang teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Selama ini kita berpikir bahwa yang namanya disiplin itu adalah tata tertib gitu ya, lalu kemudian teratur, lalu kemudian kepatuhan, peraturan dan hukuman ya, itu adalah yang selama ini ada dalam benak kita, yaitu adalah menghasilkan disiplin. Sebetulnya tidak seperti itu yang namanya disiplin ya. Nanti kita akan belajar bagaimana disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini adalah definisi disiplin positif yang menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi di mana ada kemerdekaan, maka di situ ada disiplin. Jadi kaitannya disiplin itu adalah dengan kemerdekaan dari si anak itu, ya. Lalu kemudian kalau misalkan kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka wajib ada penguasa. Penguasa di sini mungkin kalau dalam sekolah ya, berarti kalau misalkan siswa tidak bisa mendisiplinkan dia sendiri, maka penguasanya itu adalah guru itu untuk bisa mendisiplinkan. Kalau guru berarti kepala sekolah ya? Ya, kalau guru berarti kepala sekolah. Ya, seperti itu. Ya. Dan peraturan yang dibuat ya oleh si penguasa itu harus dalam suasana yang merdeka. Merdeka itu seperti apa? Nah, ini yang mungkin selama ini kita merdeka itu sebebas-bebasnya, bukan gitu ya, membebaskan anak dalam segala macam, tidak gitu ya. Jadi membuat anak merdeka itu adalah bagaimana mereka dalam dirinya itu tidak tergantung kepada orang lain, ya. Dia punya kemauan yang kuat akan sesuatu yang nilainya positif, gitu. Jadi kalau misalkan anak nih, dia masih yang namanya ikut-ikutan sama temennya, malas gitu ya, tidak mengerjakan tugas, tawuran dan lain sebagainya, artinya mereka itu belum merdeka, gitu. Bukan berarti bahwa merdeka itu adalah ya udah anak dibebaskan, tidak seperti itu. Ya, jadi merdeka itu adalah dia tahu saya harus gimana. Kedepannya saya ingin seperti ini, maka saya harus bisa mengendalikan diri saya, bukan orang lain yang mengendalikan.
dan tujuannya memang tujuan yang positif gitu ya. Nah, ini Diana paham? Paham. Oke, lanjut. ya lanjut ya. Jadi untuk menerapkan disiplin positif itu di lingkungan kita gitu ya, maka pastinya nilai-nilainya pun harus nilai-nilai yang penuh dengan kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang sifatnya universal, semua agama, semua suku gitu ya, apapun etnisnya dan lain sebagainya itu sepakat dengan nilai-nilai kebajikan itu ya. Contohnya di sini nilai-nilai kebajikan kayak misalkan peduli gitu ya, lalu kemudian kebersihan, belas kasih, percaya diri, lalu kemudian dermawan, kreatif, lalu kemudian kedamaian, keteguhan hati, pengertian, bersyukur, gitu ya, bijaksana. Nah itu adalah nilai-nilai kebajikan dan itu banyak sekali. Ya, artinya disepakati secara lintas agama dan juga secara etnis ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, lalu kemudian ada yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa yang mendasari anak melakukan perilaku atau tindakan itu adalah berdasarkan kebutuhan dasarnya dia. Ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya adalah makan, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, ya, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, ya. Lalu kemudian ada kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, ya. Lalu kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi, ya, diakui, didengar. Lalu kemudian ada kesenangan yaitu bermain, lalu kemudian tertawa, bercanda, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di kelas nih ada anak yang bertingkah, ya, contoh misalkan dia bercanda dan lain sebagainya, artinya yang dia lakukan itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya dia. Dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu berkenaan dengan kesenangan. Atau misalkan ada anak yang memukul temannya atau berkelahi dan dia memukul temannya, artinya dia itu belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu berkenaan dengan penguasaan gitu. Atau misalkan pagi-pagi deh, ya, ketika bel itu masuk, ada anak yang jajan ke kantin gitu. Artinya dia memang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, butuh makan, belum sarapan gitu, seperti itu. Jadi semua perilaku anak, tingkah laku anak gitu ya, yang kita katakan itu tidak disiplin dan lain sebagainya, itu sebetulnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Ada yang misalkan cari perhatian gitu ya sama kita, nah itu adalah dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang, ingin diterima dan lain sebagainya gitu. Nah, ini contoh kebutuhan dasar pada murid. Ya, contohnya nih yang pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, maka itu adalah dia dalam rangka memenuhi kebutuhan kesenangan, gitu ya. Lalu kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, misalkan. Itu adalah pemenuhan dia akan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Lalu ada juga nih, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru
aja, bosen gitu ya. Nah itu artinya dia menginginkan kebebasan. Ya. Lalu kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Artinya dia malu, sebetulnya dia pengen menguasai gitu ya, pengen penguasaan. Ya seperti itu. Nah, lalu kemudian bagaimana gitu? Apakah kita harus memenuhi semua kebutuhan murid gitu ya? Tidak seperti itu juga gitu ya. Jadi tugas guru adalah menuntun murid agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Menyadarkan murid agar berdamai dengan kondisi yang ada, bahwa ada batasan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, bahwa kebutuhan dasar seseorang itu akan dibatasi dengan kebutuhan dasar yang orang lain miliki, gitu ya. Sehingga kedepannya mereka bisa melihat nilai-nilai kebajikan itu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa ketika ada anak yang bertingkah lalu kemudian kita memenuhi kebutuhan mereka, tidak gitu. Tapi bagaimana kita menuntun, gitu ya. Bagaimana anak itu harus bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, ya, dengan mengatakan bahwa ada batasan, gitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar. Nah, lalu kemudian motivasi perilaku manusia, ya, ada dua. Jadi biasanya anak melakukan suatu disiplin itu terbagi menjadi 3. Dia akan nurut sama kita, itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman, gitu ya. Dia bisa saja nurut sama kita supaya tidak mendapatkan hukuman. Lalu kemudian yang kedua, bisa saja dia patuh dengan tata tertib karena apa? Ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, gitu. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling baik, gitu ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai mereka sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi ketika anak itu patuh, kita bisa melihat nih, apakah itu karena dia takut karena hukuman, atau karena dia ingin dihargai oleh kita, dipuji, gitu ya, mendapatkan pujian, atau yang ketiga karena memang mereka menghargai diri mereka sendiri. Kalau misalkan ingin karena takut hukuman atau misalkan karena ingin mendapatkan pujian, maka motivasi yang terbentuk itu adalah dari luar, ekstrinsik. Tapi kalau misalkan karena mereka menghargai diri mereka sendiri, maka itu adalah dari dalam diri mereka sendiri. Nah ini ya, ada motivasi ekstrinsik, itu adalah dari luar, dan ada motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri siswa. Nah, ada istilah hukuman, ya, konsekuensi dan restitusi, ya, itu yang bisa kita terapkan di sekolah. Tapi sebisa mungkin kita menghindari yang namanya hukuman, karena hukuman tadi dikatakan itu adalah sebagai pilihan yang paling akhir, gitu ya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang, ya, penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Tapi ada yang disebut dengan restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu akan membentuk identitas yang gagal, ya. Kenapa? Karena akan menghasilkan sesuatu yang menyakitkan pasti akan terjadi pada anak, ya. Lalu kemudian tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Mereka pasti akan ingat di mana perlakuan gurunya waktu SMP, waktu SD, seperti itu. Lalu kemudian murid akan tersakiti, ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman hanya untuk jangka waktu yang pendek saja, ya. Lalu kemudian murid juga akan merasa tidak nyaman juga.
Sedangkan kalau restitusi itu adalah pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Lalu kemudian murid akan mendapatkan yang namanya penguatan. Ya, di sini juga ya identitas gagal itu hukuman. Kalau identitas sukses itu disiplin, itu adalah melalui konsekuensi dan restitusi. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Menurut Bapak Ibu, ini mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi? Misalkan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa? Ya, hukuman. Lalu kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, membersihkan. Ya, konsekuensi. Ya. Lalu kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ya, itu adalah hukuman. Menggantikan nasi Diana karena saya makan. Ya, itu konsekuensi. Betul. Gaji Diana. Ya. Nah, ini adalah posisi kontrol guru terhadap murid. Jadi ada 5 posisi. Ya. Silahkan, selamat datang. Silahkan. Panas ya? Pakai butana itu nih. Kalau dari samping, kalau dari depan, Oke, kita lanjutkan ya. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, ya. Lalu kemudian yang kedua ada sebagai pemantau. Yang ketiga ada sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat ada sebagai teman. Yang kelima adalah sebagai manajer, ya. Oke. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan contohnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Kalau penghukum, maka dia akan langsung menjatuhkan hukuman. Oke, hormat pada bendera selama 1 jam, gitu ya. Atau misalkan suruh berdiri di tengah lapangan, gitu ya, selama 30 menit. Nah, itu adalah sebagai penghukum, ya. Lalu kemudian ada yang sebagai udah setengah baru setengah lama. Apa? Oke, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah misalkan kita bertindak sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, gitu ya. Nah, itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah kepada siswa. Jadi anak itu akan merasa bersalah, iya ya saya udah mengecewakan ibu. Atau misalkan kita suka mengucapkan ini, kamu gak kasihan sama ibu bapak kamu di rumah, sudah begini, gitu, menyekolahkan kamu. Nah itu kita bertindak sebagai pembuat merasa bersalah, gitu ya. Ya ampun, orang naruh ini di sebelah saya ngeh. Ya, kita lanjutkan.
Selanjutnya adalah ketika kita menjadi teman. Kita juga suka kayak gitu, ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti itu lagi ya. Nah, itu kan adalah sebagai teman. Atau misalkan kamu gak kasihan ya sama ibu, nanti ibu ditegur loh sama kepala sekolah gitu ya. Ya gitu ya, hal-hal yang biasa kita lakukan gitu ya kepada anak buah kita. Kita bertindak sebagai teman. Atau misalkan kita sebagai pemantau nih, ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan mengulangi lagi. Nah, ini lebih kepada pemantau yang nantinya adalah konsekuensi yang akan dilakukan, gitu ya. Nah, ini adalah istilahnya yang sangat dianjurkan, yaitu sikap kita sebagai manajer. Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, jangan kita yang mencari solusi. Biar anak yang berpikir dulu, gimana nih cara untuk memperbaikinya, gitu ya. Biarkan anak berpikir, oh ya, dia sadar dulu bahwa ini salah saya. Lalu kemudian bagaimana kita dia memperbaikinya. Jadi jangan langsung kita memberikan solusi. Ya udah, kamu minta maaf sama dia, atau misalnya kamu perbaiki ininya, gitu ya, yang dirusak oleh kamu. Tidak seperti itu. Tapi biarkan kasih kesempatan anak untuk berpikir dulu. Kalau saya sudah melakukan ini, bagaimana ya untuk memperbaikinya? Nah, itu adalah sikap seorang manajer. Nah, ini sekarang saya tanya nih sama Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat merasa bersalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Ya, jadi kita menyatakan kecewa, gitu ya. Yaitu mereka akan merasa bersalah. Selamat datang di kamar Pak Hafiz. Nah, selanjutnya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. 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 Ayo. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, penghukum. Ya, jadi langsung menyalahkan kepada anak, ya. Dan biasanya dibarengi dengan hukuman, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ini apa rencanamu untuk menyelesaikannya? Nah, manajer, ya, itu seperti itu. Nah, kalau ini, ayolah lakukan demi bapak, ibu, ya. Ya, Sebagai teman. Ya, seperti itu. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Merasa. Apa? Hukum. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti Membuat dia tidak akan dapat nilai itu kalau tidak mengerjakan tugas. hukuman. Berarti sebagai konsekuensinya kan kalau tidak mengerjakan tugas maka tidak dapat nilai. Maka sebagai pemantau. Ya, pemantau itu adalah pasti barengannya adalah konsekuensi yang harus dijalani oleh anak. Nah, lalu kenapa kemarin Bapak Kepala Sekolah gitu ya meminta kita untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi beda antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk melalui kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah kerjanya, bukan hasilnya. Tapi keyakinan kelas itu adalah hasilnya, gitu ya. Jadi yang dibuat itu adalah tentang keyakinan kelas, ya. Kenapa
kenapa keyakinan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu dia sifatnya abstrak. Lalu kemudian berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, ya. Jadi sebelum ke sana, contohnya gini. Misalkan di kelas itu dilarang membuang sampah, gitu ya. Kita harus membuat kata-kata yang sifatnya positif. Berarti kan buanglah sampah pada tempatnya. Tapi itu bukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya adalah universal. Maka keyakinan kelasnya itu bukan buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah lingkungan agar tetap bersih dan nyaman, gitu. Sehingga kalau misalkan bersih dan nyaman, bukan hanya membuang sampah saja, tapi dia juga akan piket, dia juga tidak akan mencoret-coret tembok, gitu kan. Dia juga mengingatkan temannya yang tidak piket. Nah, itu adalah keyakinannya, gitu. Jadi tidak, kalau misalkan tadi janganlah atau buanglah sampah pada tempatnya, itu kan hanya satu fokus kegiatannya berkenaan dengan ketika dia punya sampah dibuang ke tempat sampah. Tapi gimana dengan piket, gitu kan? Piket kan nggak masuk ke dalam kalimat itu, gitu. Maka yang harus kita buat di kelas itu adalah ya itu tadi, gitu ya, menjaga kebersihan, ya agar tetap bersih dan nyaman, misalkan, gitu ya. Atau misalkan ada kasus di kelas kita, ada yang klepto misalkan, gitu ya, ada yang suka mencuri dan lain sebagainya. Maka bukan dilarang mencuri, gitu ya, atau jangan berbuatlah yang jujur, tidak, gitu ya. Tapi marilah kita menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Maka itu udah mencakup semuanya, gitu. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah sifatnya universal. Nah, lalu kemudian tadi ada istilah yang namanya restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi, ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau definisi yang lain, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengerjakan PMM, ya, ingat dengan kata-kata segitiga restitusi, ya. Jadi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa? Contoh nih, misalkan menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, maka kita melakukan dialog, gitu ya, dialog. Lalu kemudian, jadi institusi itu adalah untuk mencari solusi menyelesaikan masalah mereka, gitu ya. Tapi bukan kita yang langsung memberikan solusinya. Biarkan mereka untuk berpikir dengan cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, gitu ya. Oke, jadi kalau membuat masalah, gitu ya, kesalahan, kita harus tahu bahwa kesalahan itu, apapun yang anak lakukan, itu adalah proses pembelajaran buat mereka, gitu. Bukan berarti bahwa kesalahan mereka itu kita tutupi, bukan, gitu. Tapi itu adalah yang mereka lakukan sesuatu yang sifatnya adalah pembelajaran. Maka kata-kata yang kita keluarkan itu adalah berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita memposisikan bahwa kesalahan mereka itu adalah sesuatu yang memang wajar dilakukan, gitu ya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah,
tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, gitu ya. Lalu kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Misalkan dia marah gitu ya sama temannya, gitu ya. Bukan berarti bahwa dia salah dan lain sebagainya, tidak gitu. Tapi kalau kita dalam posisi dia, pasti kita pun mungkin akan melakukan hal yang sama dengan dia. Maka kita ungkapkan itu, gitu ya. Kamu berhak merasa seperti itu. Kalau saya, misalkan kalau ibu dalam posisi kamu, mungkin ibu akan seperti itu juga, gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Di sini bahwa setiap perilaku tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa setiap perilaku itu adalah siswa berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Gitu. Kalau misalkan dia melakukan tindakan gitu ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Gitu ya. Lalu misalkan yang lain, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kata yang lainnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu adalah kata-kata ya, dalam validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, ketika misalkan anak mencontek, misalkan dia mencontek, lalu kemudian kenapa dia mencontek? Karena misalkan nggak belajar gitu ya. Lalu kemudian kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, gitu. Maka dia akan menjawab sendiri, dia akan berpikir, oh ya, saya sudah melanggar keyakinan kelasnya, misalkan yaitu tentang kejujuran, misalkan gitu ya, tentang ketertiban dan keamanan, misalkan. Nah, maka dari situ kita akan bisa menanyakan, gitu ya, nilai-nilai apa yang sebetulnya sudah kita sepakati bersama. Dia akan berpikir, apakah kamu yakin dengan keyakinan itu? Ditanyakan lagi kepada anaknya. Kalau dia merasa yakin, berarti bagaimana ke depannya, gitu ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalkan dia tawuran dan lain sebagainya, maka kita tanyakan gitu, kamu nanti inginnya seperti apa ke depannya? Ketika anak bilang, saya pengen jadi pengusaha, bla 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 gitu ya. Tapi ya itu, apa yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai dengan yang nanti yang kamu cita-citakan gitu ya. Oh, gitu. Nah, ini contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ada sebuah cerita. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ya. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapinya, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajar saya siapa Bu?
Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Itu cerita tentang bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Gitu ya. Jadi di sini dari cerita ini bisa kita ambil bahwa ternyata bisa juga ketika dia menyelesaikan masalah, ada hal penting juga yang dapat dia pelajari. Dia jadi bisa menjahit dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, mungkin itu paparan dari saya berkenaan dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa menambah insight kita dan juga wacana kita. Ya, walaupun saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga sudah sering menghadapi hal-hal anak-anak yang seperti itu dan sudah sangat bijaksana dalam menghadapinya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Maharati Hamidah. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin ada dari rekan-rekan yang akan bertanya terkait tentang materi budaya positif ini. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Silakan. Terutama untuk yang nanti mengikuti CGP selanjutnya. Udah jelas ya? Jadi ya. Saya menambahkan. Ini ya bagus katanya. Baik, saya hanya mau, ini udah cukup bagus. Saya hanya menambahkan, hanya saja ini tinggal kita terapkan saja, bukan begitu ya Bu ya? Ya, cuma ini baru 30% mungkin yang kita terapkan di kita ya. Selama ini kita pakai mungkin kurikulum TBSA, ketika ada perkelahian anak langsung udah cepet yang minta maaf. Nah kan jadi seperti itu. Dengan adanya budaya positif ini, saya langsung introspeksi diri saya sendiri. Oh jadi banyak sekarang. Jadi seperti itu. Jangan langsung mendoktrin anak kamu dan gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Rati. Cukup seperti itu saja. Terima kasih kepada Bapak Rohimin. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin mau menambahkan? Ibu Aziz ada yang mau ditambahkan sedikit mungkin? Terima kasih. Saya ingin memperjelas dari di budaya positif dari restitusi itu, apa pembelajaran yang diambil dari restitusi disiplin positif. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Fauzia. Mungkin langsung mau dijawab oleh Ibu Ratih. Jadi ini menurut riset yang sudah dilakukan ya. Jadi inilah bedanya hukuman dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi gitu ya. Jadi hal apa yang bisa diambil gitu ya dengan kita menerapkan yang namanya restitusi. Kalau hukuman jelas bahwa itu akan menghasilkan identitas yang gagal pada anak. Kalau konsekuensi dan restitusi itu menghasilkan identitas yang sukses. Artinya ketika kita menghadapi anak itu tidak selalu bahwa ujung-ujungnya harus restitusi, enggak. Tapi kita kedepankan dulu adalah proses restitusi. Kalau misalkan berhasil ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan tidak, mungkin akan ada gitu ya tahapan yang selanjutnya yang bisa membuat anak disiplin. Tapi sebagian besar ketika kita menerapkan restitusi menurut riset itu adalah itu tadi gitu ya, berhasil. Jangka waktunya memang akan panjang. Kalau semuanya menerapkan seperti itu gitu ya, itu insya Allah akan berhasil membuat karakter murid itu lebih kuat gitu ya.
Jadi pertama nih ya, kalau misalkan hal positifnya, masalah itu terpecahkan. Lalu kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, lalu kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dan murid itu akan menghormati dirinya karena apa? Kembali ke keyakinan gitu. Kalau konsekuensi itu kan dia lebih kepada motivasi ekstrinsik ya. Contohnya gini, di sekolah kita ketika anak tidak memakai atribut, maka dia akan dikenakan poin sekian. Konsekuensinya adalah kena poin gitu. Nanti setelah cukup lama atau misalkan anak tawuran dan lain sebagainya, poinnya adalah sekian. Ketika udah cukup lama, oh berarti poin kesalahannya sekian. Kalau misalkan sedikit lagi, nanti bisa didapat SP dan lain sebagainya. Itu kan konsekuensi gitu. Tapi kalau restitusi itu adalah dikembalikan kepada keyakinan. Jadi makanya pentingnya dibentuk keyakinan kelas itu adalah seperti itu. Jadi setiap guru mapel yang masuk ke kelas selalu tanyakan apa keyakinan kelas kalian gitu. Ketika ada anak ribut tidak menghargai kita yang bicara di depan misalkan, apa keyakinan kelas kalian? Oh ya Bu, menghargai orang yang sedang bicara misalkan gitu ya, menghargai. Ya, itu kan berarti dia sudah menyebutkan, kamu yakin nggak dengan itu? Terus yang sudah kamu lakukan apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kita? Belum Bu, berarti harus gimana ke depannya? Nah itu, jadi pola-pola seperti itu tuh yang harus semuanya serentak guru itu menerapkan gitu. Sehingga kalau misalkan kita semuanya kompak menerapkan, itu akan terbentuk sendiri dengan apa yang ada pada diri anak, membentuk karakter itu gitu. Beda dengan misalkan konsekuensi tadi tata tertib. Ya udah, saya dapat poin segitu, ya udah, saya ngulangi lagi, paling dapatnya juga 1 poin lagi, nanti juga dapatnya cuma 2 poin, ya gitu kan. Jadi anak akan terus melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Seperti itu. Ya. Sudah cukup? Ibu Masih? Baik. Sudah cukup teman-teman ya? Oke, kalau begitu izin kami menyimpulkan berarti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bahwa guru itu harus mengupayakan sekolah menjadi lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kemudian guru harus menjaga dan melindungi siswa dari hal-hal yang tidak baik tentunya. Dan untuk menumbuhkan karakter siswa dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, salah satu caranya yaitu kita sebagai pendidik harus membangun budaya positif yang berpihak pada murid, kemudian membangun keyakinan diri yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif itu sendiri. Seperti itu kira-kira ya Ibu Ratih. Baik teman-teman dan rekan guru, demikianlah materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Ratih Maharati Hamidah. Semoga materi yang kita dapatkan pada hari ini menambah wawasan dan pengetahuan kita serta menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, untuk itu kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita hari ini akan membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Tadi Ibu sudah lihat nih, kalian sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas 8M gitu ya. Tapi kita lihat lagi apakah yang kalian bikin ini adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu adalah penanaman yang namanya budaya positif, ya, budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita ingin lingkungan kita ini adalah lingkungan yang positif, ya enggak? Maka harus ada budaya yang positif. Nah, budaya positif itu kandungannya adalah kandungan berkenaan dengan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebaikan. Contohnya nilai-nilai kebaikan apa? Tanggung jawab. Ya, apalagi? Membantu, saling membantu. Apalagi? Saling apa? Saling menjaga. Apalagi?
saling menghormati, saling menghargai, menyayangi, ya, kejujuran, ya enggak? Ya, kan kalian suka mengeluh nih, Bu, pulpen saya hilang, ya enggak? Kan, pulpen saya hilang gitu ya. Pulpen saya hilang, artinya, ya, artinya nilai-nilai kejujuran itu harus ada pada lingkungan sekolah kita. Banyak kebersihan, kenyamanan, ya, ketertiban, ya enggak? Setiap hari Senin kalian diminta untuk apa? Selalu diperiksa kan tiap hari ya? Iya, oleh OSIS diperiksa atributnya gimana. Itu adalah dalam rangka disiplin, ya, kemandirian, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang disebut dengan keyakinan kelas itu adalah mengandung nilai-nilai tersebut, ya, saling menghargai, saling menyayangi, ya. Nah, saya lihat nih. Di sini, ini ada disebutnya adalah sebagai kesepakatan kelas, ya. Tapi ini lebih kepada peraturan kelas, ya, bukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu gimana? Tadi kandungannya itu adalah nilai-nilai kebaikan. Contoh nih, yang datang terlambat membantu tiket kelas selama 1 minggu. Ya, peraturannya begitu kan ya? Nah, yang datang terlambat, artinya kalau yang datang terlambat itu apa yang dia langgar? Nilai-nilai kebaikan apa yang dia langgar? Disiplin, ya, tepat waktu kan ya? Disiplin, ketertiban, itu yang dia langgar. Lalu kemudian dilarang membuang sampah di kolong meja, artinya apa itu? Kebersihan, ya. Nah, sekarang saya akan meminta kalian tuliskan, ya. Nanti saya sebutkan hasil kesepakatan kalian, ya. Lalu kemudian kalian tuliskan di sini. Misalkan nomor 1 itu keyakinan apa yang kalian langgar. Misalkan contohnya terlambat tadi. Jadi nomor 1 tadi disiplin. Itu ya. Saya berikan minta tolong manusia. Sudah ya? Saya udah dapat dibilang semuanya. Sudah tulis. Saya sebutkan. Lalu kemudian kalian tulis. Itu nilai kebaikan apa atau keyakinan apa yang dilanggar di sini. Paham nggak? Jadi kalau misalkan peraturan yang pertama kita satu ya. Misalkan tadi contoh nih, yang datang terlambat membantu tiket kelas selama 1 minggu. Berarti 1 itu yang dilanggar. Yang datang terlambat adalah masalah kedisiplinan. Berarti kedisiplinan. Ya, bisa paham? Oke. Ya, jadi nomor 1 tadi yang datang terlambat membantu tiket kelas selama 1 minggu. Berarti yang dilanggar keyakinannya adalah kedisiplinan. Silakan ditulis nomor 1 dan Oke. Sudah? Nah. Oke, yang kedua. Dilarang membuang sampah di kolong meja. Berarti apa itu? Ya, silakan ditulis. Ya. Oke, yang ketiga, menjaga kebersihan. Berarti apa itu? Kebersihan lagi. Silakan. Yang keempat, tidak berkelahi di kelas dan di lingkungan sekolah. Berarti apa? Keamanan. Keamanan. Lalu apa lagi saya keamanan? Kenyamanan, ya, kenyamanan, keamanan, ketertiban. BP-nya juga di pan keamanan di ban apa pan Oke, lanjut. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Kedisiplinan.
kalian punya HP, tapi kalian bisa menahan untuk tidak menggunakan. Berarti kalian punya rasa apa? Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Sudah? Oke. Yang tidak mengerjakan PR berdiri di depan. Disiplinan. Lalu kemudian apa lagi? PR lagi. Tanggung jawab. Oke, 8. Yang tidak piket membantu piket selama 1 minggu. Berarti apa? Disiplin dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya pembayaran uang kas di hari Kamis. Disiplin dan tanggung jawab juga. Sudah? Oke. Ke-10, menghargai guru dan karyawan. Berarti apa? Menghormati, menghargai, gitu ya. Lalu kemudian tidak ada pemburian. Berarti berkenaan dengan apa itu? Amanah dan juga apa, saling menyayangi, saling menghargai. Dan cukup di belakang. Pemburian. Pemburian apa? Dengan kalau pencurian, berarti apa pencurian? Keamanan. Ya. Yang selanjutnya ada nah ini terakhir nih, pertengkaran, berantem, bercanda berlebihan, berarti saling menyayangi, menghargai. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu adalah sifatnya universal kata-katanya. Kayak misalkan tadi disiplin itu mengandung maknanya banyak sekali, ya, datang tepat waktu, gitu ya. Lalu kemudian apalagi menggunakan atribut yang lengkap, ya, mengerjakan PR sesuai dengan tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu adalah seperti itu. Sehingga kalau misalkan nih contoh Afid, ya, Afid tidak mengerjakan tugas, ya. Lalu kemudian berarti keyakinan apa yang dilanggar tadi? Disiplin. Maka berarti Afid menanyakan pada dirinya sendiri, oh berarti saya hari ini tidak disiplin. Ya, tidak, misalkan contoh lagi, tidak melakukan piket, gitu ya, tidak melakukan piket, berarti kan dia melanggar yang namanya keyakinan kelasnya, yaitu tanggung jawab. Berarti hari ini saya sudah tidak bertanggung jawab, ya.
Maka itu yang harus kalian tekankan pada diri kalian. Nah, jadi di sini nanti kita akan ubah nih kepada keyakinan kelas. Contoh, misalkan tadi kan ada yang sama ya, kebersihan. Maka bisa menggunakan saling menjaga kebersihan. Menegakkan ya, atau menegakkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Ya. Lalu kemudian tadi tidak boleh berantem, itu kan saling menghargai ya. Berarti di sini saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Ya. Lalu berkenaan dengan pencurian, misalkan tadi keamanan, berarti menjaga keamanan, ketertiban kelas. Nah, jadi cukup keyakinan kelas itu gak usah banyak-banyak, ya cukup hanya dengan 4 ini. Ya, kalau kalian merasakan gitu ya, merasakan internalisasi pada diri kalian. Jadi kalau misalkan kalian yakin dengan ini semua, maka ketika kalian melanggar, kalian tanyakan pada diri kalian, saya hari ini sudah tidak tanggung jawab, ya. Hari ini saya sudah tidak menjaga keamanan dan ketertiban kelas, ya. Jadi sekali lagi namanya keyakinan kelas itu adalah sifatnya universal. Ya, bahasanya adalah bahasa universal umum. Ya, itu adalah nilai-nilai yang kalian yakini, gitu ya. Oke, kalau tadi melihat dari kesepakatan kalian itu lebih kepada hukuman, ya enggak? Tidak boleh ini, sanksinya ini, gitu ya. Melakukan ini sanksinya seperti ini, maka itu adalah hukuman dan itu sebaiknya dihindari, ya. Karena bisa jadi dia akan mengulangi lagi. Tapi kalau misalkan dengan keyakinan, gitu ya, ada muncul rasa bahwa oh iya saya sudah tidak bertanggung jawab, maka itu akan ditanam dalam diri kalian sehingga kalian bisa mengubah diri kalian sendiri, ya. Oke, mungkin itu ya kesepakatan keyakinan kelas, ya keyakinan kelas yang dibuat. Nanti boleh ditambahkan